Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Kita memuji dan mengagungkan nama-Nya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405 bait yang pertama. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara sekalian. Jemaat silahkan duduk. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 33, Suaramu kudengar memanggil diriku. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa dalam hendak kita mendengarkan sabda-Nya. Ya Tuhan, pimpinlah hati kami. Kami rindu sapaan Tuhan melalui sabda yang hendak kami sambut dan kami dengar. Berkati hati kami semua ya Tuhan, agar kami bersukacita menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita hendak membaca bacaan Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjut ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, demikian firman-Nya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus
dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya seusai menjalankan aktivitas sepanjang hari, tentu badan kita akan menjadi lelah, capek. Karena itu akan menyenangkan, sungguh menyenangkan bila ada waktu untuk beristirahat. Nah, saat beristirahat rasanya enak bila tak ada gangguan dari siapapun. Dalam kenyataannya, ternyata kenyamanan kita terganggu karena hadirnya orang yang ingin berjumpa dengan kita, entah itu tamu, entah itu kawan yang main, atau sebagainya. Bila kita mengalami kejadian seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Saudara-saudara, Yesus dan para muridnya melakukan pekerjaan seharian, 1 hari. Bahkan mereka untuk makan dan istirahat pun tidak sempat. Tentu saja mereka mengalami kelelahan. Melihat hal itu, Yesus mengajak para murid untuk mencari tempat yang sunyi. Tempat sunyi rupanya menjadi tempat yang menyenangkan bagi Yesus dan para murid untuk beristirahat barang sejenak saja. Dengan perahu, mereka segera bergegas, bertolak menuju tempat yang dimaksud. Dipikir mumpung orang tidak tahu. Nah, rupanya banyak orang yang seharian mendengar ajaran tentang Yesus, tahu kemana arah perjalanan Yesus dan para murid. Oh, rupanya ke sana bersama para muridnya. Mereka tercatat 5.000 orang laki-laki
yang tercatat 5.000 orang laki-laki ya, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan mengambil jalan darat, mereka semua segera sampai ke tempat yang dituju, mendahului rombongan Yesus. Ada apa dengan mereka? Ternyata mereka ingin mendengar ajaran Yesus. Mereka hanya mau diajar oleh Yesus. Nah, dengan kejadian ini, apa yang dilakukan oleh Yesus? Saudara-saudara, jika ia mau mengatakan pada orang-orang itu, sudah sana pulang semua, saya dan para muridku mau istirahat. Itu bisa saja, sah itu dilakukan oleh Yesus. Tetapi hati Yesus waktu itu rupanya tergerak oleh belas kasihan. Yesus menghampiri orang banyak itu, ia tahu bahwa saat itulah yang terbaik untuk mengajar mereka. Karena mereka seperti domba tak bergembala. Tidak terasa, hari sudah mulai malam, padahal mereka semua belum makan, maka terjadilah, yaitu mujizat. Apa itu? Yesus mengatakan, engkau harus memberi makan mereka. Ya, 5 roti dan 2 ikan, jawab muridnya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk dengan teratur. Yesus mengambil roti dan ikan dan menengadah ke langit, memberi berkat, lalu memecah-mecah, membagikannya kepada orang banyak hingga 5.000 orang lebih menjadi kenyang semua. Bahkan sisa berapa? Sisa 12 bakul. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus ternyata meninggalkan kenyamanannya sendiri demi menghampiri dan memberi berkat kepada kehadiran orang banyak. Dan mereka orang yang berbondong-bondong menghampiri Yesus, datang kepadanya, merasakan berkat. Saudara-saudara, inilah yang terjadi. Betapa kuat kerinduan dan semangat umat untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak peduli dengan jarak yang jauh, tantangan fisik dan lainnya, niat orang banyak yang berbondong-bondong tadi cuma satu, bertemu dengan Yesus. Iman mereka inilah yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkan mereka dan mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus melupakan niat pribadinya yang mau istirahat dan makan. Iman kepada Kristus tidak pernah sia-sia, melainkan memberikan sukacita dan keselamatan. Mari saudara-saudara, saat ini kita diberi teladan oleh Yesus bahwa Yesus lebih mementingkan memberikan damai sejahtera kepada orang banyak. Untuk istirahat pun tidak sempat, dan inilah yang dibagikan yang Yesus punya kepada orang-orang sekitar. Mampukah kita meneladani Yesus? Inilah yang perlu kita lakukan. Semoga kiranya kita semua dimampukan meneladani, napak tilas dan melakukan apa yang persis dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara, kita menghaturkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau masih memberikan hidup atas kami. Keberadaan keluarga kami satu persatu, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah, Tuhan berkati. Yang walaupun dalam keadaan belajar dari rumah, daring, tapi Tuhan memberikan kekuatan, baik pihak sekolah, guru, anak didik, anak-anak kami, ataupun kami orang tua yang selalu mendampingi. Berilah ketabahan, kesabaran, dan juga kemampuan untuk menjalankan tugas kami. Pada saat ini, keprihatinan sedang melanda negeri kami Indonesia. Tuhan, kami sebagai manusia biasa merasakan kecemasan, was-was, khawatir, dan banyak hal yang menghampiri hati kami menjadi pedih dan sedih. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Segala kerja keras dan jerih payah yang dilakukan oleh pemerintah, program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Tuhan berkati, sehingga kami rakyat Indonesia sungguh mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat kami. Berkatilah pihak RT RW di sekitar kami, jogotongo yang dilaksanakan, aparat dari pihak lurah, camat, bupati, dan seterusnya sampai jajaran menteri. Ya Tuhan, para tenaga kesehatan juga Tuhan berkati, yang barangkali kelelahan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Pasien yang saat ini isolasi mandiri ataupun di rumah sakit, pulihkanlah. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami rindu bangsa Indonesia segera pulih dan Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 367 bait yang pertama.
Jemaat dipersilahkan berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami memohon berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita memasuki amanat pengutusan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita hundur ke tempat kita masing-masing dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.